있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Selamat sore untuk kita semua. Saya Novita Sari Borusiagian dengan NIM 42131111045 dari kelas PSPM 2021C. Di sini, saya akan menjelaskan cara membuat animasi dalam PowerPoint untuk memperjelas soal dan penyelesaian permasalahan bangun ruang atau bangun 3 dimensi. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan animasinya, terlebih dahulu kita lihat penyelesaian soal tersebut yang telah tertera pada layar. Berikut adalah penyelesaian soalnya dan hasil akhirnya yaitu jarak antara titik D dengan garis PQ adalah 8,746. Selanjutnya, kita masuk ke pembuatan animasinya di PowerPoint. Nah, setelah kita menggambar kubus seperti yang ada pada soal dan penyelesaian tadi, kita bisa langsung membuat animasinya. Kita masuk pada bagian animation. Kemudian pertama, kita buat dulu animasi pada kubusnya. Klik pada bagian kubus, kemudian pilih jenis animasi yang diinginkan. Di sini saya memilih fly in. Selanjutnya, kita buat animasi pada bagian garis putus-putus atau bayangan kubus tersebut, yaitu garis AD, garis DC, dan garis DH. Pada garis DH terdapat dua garis yang saling berhimpit. Jadi kita geser dulu garis yang berwarna merah agar kita dapat membuat animasi pada garis yang berwarna hitam ini. Kita perlu menandai masing-masing garis yang menjadi bayangan kubus tersebut. Klik dan tahan tombol kontrol, lalu pilih bagian garis yang ingin ditandai, yaitu garis AD, garis DC, dan garis DH. Kemudian lepas tombol kontrol, kemudian pilih jenis animasi yang diinginkan. Di sini saya memilih split. Selanjutnya pada soal dikatakan bahwa kubus tersebut adalah kubus ABCD EFGH. Maka kita buat animasi nama setiap titik pada kubus. Seperti yang tadi, kita perlu menandai semua bagian yang ingin diberi animasi agar semua nama titiknya muncul secara bersamaan. Klik dan tahan tombol kontrol, kemudian tandai setiap titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D, E, F, G, H. Kemudian lepas tombol kontrol, kemudian pilih jenis animasi yang diinginkan. Di sini saya memilih jenis well. Dikatakan pula pada soal bahwa kubus tersebut memiliki panjang sisi 6 cm. Kita buat animasinya, klik pada bagian 6 cm, kemudian pilih jenis animasi yang diinginkan. Di sini saya memilih bunch. Nah, ternyata ini belum digeser, kita dapat menggesernya kembali ke sini. Selanjutnya dikatakan pada soal bahwa titik dan P masing-masing berada pada tengah sisi EF dan FG. Maka kita buat animasi nama dari masing-masing titik tengah tadi, yaitu titik P dan titik Q. Kita klik dan tahan tombol kontrol, kemudian kita pilih huruf P dan kita pilih juga huruf Q. Kemudian kita lepas tombol kontrol, kemudian kita pilih jenis animasi yang diinginkan. Di sini saya memilih grow and turn. Ditanya adalah jarak antara garis D dengan garis PQ. Maka kita buat terlebih dahulu animasi pada garis PQ. Klik garis PQ, kemudian pilih jenis animasi yang diinginkan. Di sini saya memilih wipe. Selanjutnya, pada penyelesaian soal, misalkan bahwa K adalah titik tengah dari garis PQ. Maka kita buat animasi pada titik hitam ini dan kita buat juga animasi pada titik K. Kembali ke bagian animation tadi, kemudian pilih bagian titik hitam, kemudian pilih jenis animasi yang diinginkan. Di sini saya memilih fly in. Sama seperti yang tadi, kita buat juga pada bagian K, kita pilih fly in. Jarak antara titik D dengan garis PQ itu sama dengan panjang garis DK. Maka, untuk mencari panjang garis DK adalah dengan membentuk segitiga DHK. Maka kita buat animasi pada segitiga DHK. Tandai semua garis yang membentuk segitiga DHK atau semua garis yang berwarna merah. Kita klik dan tahan kontrol, kemudian kita pilih semua garis yang membentuk DHK. Kemudian kita pilih jenis animasi yang diinginkan. Di sini saya memilih wipe. Lalu dengan perhitungan manual dicari panjang DK sesuai dengan penyelesaian yang telah saya tampilkan tadi di sini, dan didapat yaitu panjang garis DK adalah 8,746. Maka kita buat juga animasi pada hasil jawaban yang ditemukan. Kita klik 8,746 ini, kemudian kita pilih jenis animasi yang kita inginkan. Di sini saya memilih bunch. Nah, untuk melihat hasil akhir dari animasi yang saya telah buat tadi, kita bisa mengklik preview. Dan hasilnya akan muncul sesuai dengan penyelesaian soal. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.